Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Senang bisa lihat saudara dingin-dingin begini. Hari ini, tadi ada beberapa yang nanya waktu saya jaga di sebelah situ ya. Loh, bukannya khotbah hari ini? Iya, saya bilang. Hari ini saya asyir iya, khotbah iya. Didik minggu kemarin sebetulnya nanyain, bisa bantuin main musik nggak? Hah? Saya bilang, kalau saya main musik hari ini berarti saya asyir iya, main musik iya, khotbah iya. Beres khotbah kita meeting sama leader sampai jam 5 loh. Saudara kejam memang. Oke, tadi malam saya chatting sama Kowing, bukan chatting sih, ngobrol. Jadi sih kita suka FaceTime berkala gitu sama Kowing, kira-kira mungkin sebulan sekali kalau bisa lebih dari itu. Nah dia share sama kita, sama saya, sama Marley itu apostolic trend buat dia ke depan, ini bulan Desember kan. Jadi dia hasil perenungan dia selama 2 tahun, jadi hasil perenungan dia, hasil pelayanan dia, belajar dia, mengamati gitu dari semuanya itu, dia ada 7 apostolic trend yang dia share sama kita kemarin malam. Dan saya heran, apa yang kita bikin dengan Cross Bible Study yang lagi dibikin sama anak-anak Clay, sama kita di cell group, apa yang lagi Marley, Ari bikin di Sunday School gitu. Itu apa yang saya siapin dalam 2 bulan terakhir ini buat khotbah ini, itu tuh align sama apa yang diomong. Saya kaget loh, dari 7 ada 4 poin kayaknya yang persis sama yang dia lihat. Nah padahal kita nggak pernah share sama dia, kita nggak pernah, mungkin udah sebulan terakhir kita, beberapa kali kita coba schedule untuk FaceTime, gagal berhasil. Kemarin malam juga kita coba FaceTime, fail terus. Skype fail juga, akhirnya pakai BBM chat kemarin malam. Jadi kita bisa chat juga. Saya amazed loh, luar biasa banget ternyata apa yang Tuhan taruh di dia dalam 2 tahun terakhir ini itu align sama itu sejalan dengan apa yang lagi kita bikin di sini. Wah, saya begitu lihat, saya nggak ngomong apa-apa sih, itu 2 jam kira-kira. Jadi sampai jam 12.45 dia baru selesai ngomong. Jadi kita cuma dengar, kita cuma catat apa yang dia omong, tapi terakhirnya kita confirm, kita ngomong bahwa apa yang lagi kita bikin itu sama yang dia lihat. Wah, dia senang banget. Jadi saya persiapin khotbah ini udah 2 bulan. Jadi saya terima konfirmasi kemarin malam bahwa yes, ini yang Tuhan mau gitu. Saya senang banget. So, never despise small beginning. Ya kan? Jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil gitu, small beginning, permulaan-permulaan yang kecil. Jangan pernah sepelekan. Saya termasuk orang yang kurang sabar. Iya kan, udah 1 tahun Kowing, 2013 dia khotbah, kayaknya greget banget ngeliat gereja ini bergerak maju gitu. Saya termasuk orang-orang yang gak sabar, tapi begitu saya dengar kemarin dari Kowing, iya ya, kita tuh gak pernah bisa judge, datang ke satu gereja bilang, wah lu gini, gak bisa loh. Itu Tuhan bisa balikan dalam sekejap gitu. Gereja itu bisa meledak, gereja itu bisa bertumbuh langsung kalau Tuhan memang mau. Wow, saya belajar, jadi kemarin malam saya belajar, oh Tuhan saya gak boleh. Kita nggak boleh judge kayak begitu. Kita nggak boleh mengabaikan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita di gereja ini. Karena Tuhan kita Tuhan yang suka hal-hal yang kecil ya kan. Kalau kita lihat perumpamaan di Alkitab itu banyak kan tentang benih. Ya kan, tentang yang kecil-kecil kayak gitu. Yesus lahir di kota yang kecil, Bethlehem. Yesus disebut bayi yang kecil juga di Alkitab. Ya kan, jadi never despise small beginning. Ya, that's right. Oke, setahun ini, bulan ini kita bakalan review dari apa aja yang kita udah belajar dalam 11 bulan terakhir ini. Jadi disebut temanya juga year in review bulan ini. Nah dalam minggu-minggu pertama selama kita belajar di tahun-tahun ini kita banyak belajar tentang connect to Christ kan. Dani juga sering ngomong connect to Christ, Ko Billy, saya pernah ikut kebaktian Clay, sama semuanya ngomong tentang connect to Christ. Nah, ada satu perangkat yang Tuhan taruh di dalam kita untuk kita bisa connect sama Tuhan. Untuk kita bisa mengikut Tuhan, ada satu tools yang Tuhan kasih di dalam diri kita. Tools itu namanya iman. Nah, kita udah sering dengar mungkin tentang iman ya. Udah berulang-ulang, udah ratusan kali kita mungkin tentang iman. Tapi hari ini kita belajar lagi, kita ulang lagi apa yang udah kita belajar dalam 11 bulan terakhir ini tentang iman. Ya, kalau saudara baca di Ulangan 6 kalau nggak salah ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh, dibilang bahwa kita harus membicarakan Taurat ini, firman Tuhan ini berulang-ulang, right, kepada anak-anak kita.
Kita harus membicarakannya terus-menerus kepada mereka. Jadi pengulangan adalah hal yang penting, ya. Ada satu bahasa kata dalam bahasa Inggris yang bagus untuk kata itu, to instill, ya kan? To instill itu artinya to teach and impress by frequent repetition. Jadi kalau diulang terus itu kita makin nyantol jadi sebenarnya, ya. Oke, nah kita mau belajar tentang iman. Nah, kita lihat. Kita buka sama-sama di Kejadian pasalnya yang ke-12. Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-1 sampai 3. Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-1 dan yang ke-3. Ayat yang udah sering kita baca, ayat yang udah kita sering dengar mungkin ratusan kali. Nah, hebatnya saudara, iman tadi itu tuh sebenarnya Tuhan udah taruh loh di dalam diri kita. Kita tuh bisa mengikuti trail of God itu lewat iman. Kekekalannya Tuhan itu cuma kita bisa ikuti dengan iman, ya kan? Tuhan gak kelihatan, right? Jadi kita cuma bisa mendekati itu, pergerakan Tuhan kita cuma bisa ikuti dengan iman, karakter-karakter Tuhan cuma kita bisa ikuti dengan iman. Jadi iman adalah hal yang penting. Nah, Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, ayat yang udah paling sering kita dengar tentang cerita Abraham, itu saya baca dari sini ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayatnya yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ayatnya yang pertama bilang bahwa Tuhan menunjukkan sesuatu buat Abraham. Allah kita adalah Allah yang suka menunjukkan sesuatu. Jadi buat kita anak-anak Tuhan, udah saatnya kita mencari petunjuk Tuhan. Penting buat kita mencari petunjuk Tuhan. Jangan cari petunjuk Tuhan di mana-mana, di tempat lain. Cari petunjuk Tuhan, cari petunjuk kepada Tuhan. Right? Tuhan tuh yang punya masa depan, dia yang punya masa depan, dia mah di luar waktu. Kalau kita mau tahu masa depan kita, carinya sama Tuhan. Jangan ke Bioh atau ke Kelenteng. Saya gede di Bioh. Dulu di Bogor ada Bioh di Pasar Bogor. Kalau saudara ada yang familiar sama kota Bogor, nah saya gede di situ. Nah orang tuh kalau mau cari tahu ke depannya itu ke Bioh. Tahu Kuamiah nggak sih? Kuamiah yang dikocok itu keluar terus kan, ada kayak satu sumpit terus dibaca gitu. Nah, jangan, cari sama Tuhan karena Tuhan yang tahu masa depan kita. Ya, jadi Tuhan itu Tuhan yang mau menunjukkan sesuatu buat saudara. Kalau Tuhan mau menunjukkan sesuatu buat kita, berarti respon kita terhadap Tuhan, kita mau melihat apa yang Tuhan tunjukkan. Jadi Tuhan tuh mau kita melihat. God wants us to see. Right? Nah, karena kenapa? Tuhan mencari orang-orang yang punya visi dan penglihatan. Karena orang-orang yang punya visi dan penglihatan itu biasanya orang-orang yang berjalan di depan generasinya. Mereka menjadi leaders, pemimpin karena mereka punya visi. Right? Mereka akan berjalan ke depan ke arah mana yang mereka lihat. Mereka nggak akan berjalan di tempatnya, mereka akan berjalan menuju ke arah situ. Kita cuma akan mendapat apa yang kita lihat. We will get what we see. Kita cuma akan mendapat sejauh yang kita lihat. Kalau dulu saudara pernah belajar Lotus, program Lotus, belum ada Excel waktu itu, belum ada Microsoft, itu kan ada istilah yang namanya YC Week kan. What you see is what you get. Saya pikir itu mungkin biblical perkataan. Betul kan? Karena apa yang kita lihat, percaya atau enggak, kita hari ini nih, mungkin itu hasil perenungan kita dalam 20-30 tahun terakhir mungkin. Hari ini kita di Kanada mungkin secara enggak sadar itu udah kita lihat mungkin 20-30 tahun yang lalu. Itu mungkin hasil perenungan kita. Ya, jadi Tuhan mau kita melihat. Nah tapi kita mungkin sering dibingungkan karena di 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7 Tuhan kan bilang bahwa manusia berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Ya kan? Ada ayat di 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Nah,
Tapi tahukah saudara sebenarnya bahwa iman itu adalah penglihatan? Waktu Alkitab membandingkan dua hal, side by side, berdampingan begitu. Biasanya dua hal ini punya fungsi yang sama, cara bekerja yang sama, efek yang sama. Biasanya kayak begitu. Masih ingat kita diajar di Matius 6 ayat 24 bahwa kita nggak bisa menyembah dua Tuhan kan? Kita cuma bisa menyembah Allah atau menyembah Mamon. Ya. Kenapa Tuhan membandingkan dirinya dengan Mamon? Tuhan nggak membandingkan dirinya dengan Sun Gokong atau dengan dewa-dewa lain. Tuhan membandingkan dirinya dengan Mamon loh. Berarti Mamon itu punya daya saing yang sama yang seperti Tuhan, ya kan? Salah satu ciri-ciri orang menyembah Mamon kan mereka cinta uang. Ya kan? Orang-orang yang cinta uang, orang-orang yang menyembah uang itu udah lintas agama, lintas budaya, enggak memandang jenis kelamin, enggak memandang bangsa, semuanya cinta uang. Udah kayak kingdom loh, right? Itu kenyataan. Uang itu disembah oleh banyak orang. Orang menyembah uang sama seperti menyembah Tuhan loh. Tuhan membandingkan dirinya dengan Mamon, enggak dengan dewa-dewa lain. Lihat aja, kita beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu mungkin ada ide kan mau dibikin kasino di Ontario kalau nggak salah kan. Saya nggak tahu udah seberapa jauh itu proyek berjalan. Kasino itu penuh, di mana-mana kasino penuh. Wah, kita kebaktian berapa kali seminggu? Seminggu sekali kan? Kasino itu tuh kayak gereja tuh. Kebaktiannya 7 hari dalam seminggu. Sekali kebaktian panjang jam kebaktiannya. Unity ada di situ kan, nggak peduli perempuan, laki, gede, kecil, tua, muda, agamanya apa nggak ada, semua jadi satu di situ, unite di dalam kasino. Sekali kebaktian panjang cuma kebaktiannya, persembahannya gede-gede, perpuluhannya gede-gede loh. Coba kalau orang ke kasino, spend duitnya banyak banget, nggak ada yang komplain tuh. Nggak ada yang komplain kan di dalam kasino kan, semua orang udah fokus di situ. Udah kayak menyaingi Tuhan. Makanya Tuhan membandingkan dirinya dengan Mamon loh. Right? Nah, waktu Paulus bilang dia membandingkan iman dengan penglihatan, kita harus berjalan dengan iman dan bukan penglihatan. Itu kan sebenarnya iman itu penglihatan. Iman itu apa sih? Iman kan cara melihat kerajaan Allah. Iman kan matanya kerajaan Allah. Kerajaan Allah punya mata, itu mata iman. Apa definisi dari iman? Apa definisi dari iman? Ayo jangan kayak dukun. Apa? Ibrani 11 ayat 1 kan? Ya kan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara tahu yang namanya bukti kan? Bukti itu kan sesuatu yang tangible, sesuatu yang bisa diukur, bisa dilihat bisa dibuktikan dengan nalarnya kita, bisa dianalisa, bisa dipresentasikan. Bukti itu sesuatu yang bisa kita assess dengan panca indera kita, ya kan? Kita belajar, kita mungkin kalau yang sekolahnya A1 mungkin dulu belajar fisika, kita ada praktikum fisika, SMA, SMP mungkin ada praktikum kimia. Kita kan coba membuktikan teori-teori itu kita lakukan di laboratorium kan. Ini benar apa enggak? Semuanya kan bisa kita analisa. Bukti kan kelihatan. Bukti itu harusnya memang sesuatu yang tangible yang bisa dilihat. Iman itu disebut bukti loh. Iman disebut bukti sama Alkitab, sama firman Tuhan. Karena begini, apa yang ada itu belum tentu kita lihat. Saya ulang sekali lagi, apa yang ada itu belum tentu kita lihat. Jadi kalau sesuatu itu kita enggak lihat, bukan berarti dia enggak ada. Betul enggak? Apa yang ada itu belum tentu kita lihat. Apa yang kita enggak lihat pakai mata jasmani kita, itu tuh belum tentu enggak ada loh. Nah, saudara bisa berani ngomong bahwa Tuhan enggak ada? Dari mana saudara tahu Tuhan ada? Saudara berani bilang saya enggak punya ide? Saya punya ide, saudara enggak lihat.
Ada, ada. Tapi saudara nggak lihat. Ada kan? Mungkin apa yang terjadi hari ini itu merupakan hasil ide-ide berapa ratus tahun yang lalu. Orang bisa terbang, orang bisa ke bulan. Itu kan datangnya dari ide, dari yang nggak kelihatan jadi kelihatan. Nah iman, karena begini loh. Antara yang kelihatan sama yang nggak kelihatan itu the same reality but different manifestation. Jadi realitanya sama, mereka sama-sama ada. Penampakannya aja yang berbeda. Yang satu mah nggak kelihatan, yang satu kelihatan. Nah iman itu cara memandang yang tidak kelihatan. Kita perlu memandang seperti yang Tuhan mau. Jadi iman itu salah satu tools, bukan salah satu tools. Satu-satunya tools untuk kita bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Right? Nah iman itu sendiri akan menghasilkan penglihatan. Penglihatan itu biasanya disebut dengan kata visi. Visi itu apa? Visi itu melihat sebenarnya. Visi itu penglihatan. Right? Nah, kita ini penting. Jadi saya mau saudara grab ini. Jadi apa yang enggak kelihatan itu tuh belum tentu enggak ada loh. Tapi cara kita melihat itu dengan kacamata iman. Ya. Nah, mungkin dalam setahun ini saudara belajar banyak di sini atau di cell group, right? Nah, harusnya saudara mendapatkan visi dari Tuhan, saudara mendapatkan sesuatu dari Tuhan selama 1 tahun ini. Harusnya saudara tuh bisa melihat apa yang gereja ini lakukan di tahun-tahun depan, right? Saya dapat konfirmasi dari Kowing malam kemarin, right? Bahwa apa yang kita jalani itu apa yang dia lihat dalam 2 tahun belakangan ini. Wow, buat saya itu konfirmasi. Saudara perlu melihat di mana saudara tahun-tahun depan berpartisipasi di tubuh Kristus ini. Saudara harus lihat. Nah kita mungkin sering nanya kan, bisa gak sih kita lihat, bisa gak sih kita dengar Tuhan? Bisa. Dan saudara pasti dengar tiap hari, saya jamin 200%. Tiap hari itu saudara dengar suara Tuhan. Tiap hari saudara dengar suara Tuhan, pasti. Pasti saya yakin saudara dengar suara Tuhan. Masalahnya kita harus menajamkan kepekaan kita untuk dengar suara Tuhan. Kita jagonya dengar suara setan sih. Coba kalau ada ide yang jelek keluar di pikiran kita, langsung kita tahu kan tangking dalam nama Yesus, suara setan. Jago loh kita dengar suara setan. Tapi kita nggak jago dengar suara Roh Kudus. Begitu kita dengar suara Roh Kudus, ini mah cuma perasaan gua doang. Cuma pikiran gua doang. Yes, dalam sekian ratus pikiran yang keluar dari otak kita, yang lewat di otak kita tiap hari, betul ada pikiran kita, betul ada hal-hal yang keluar dari logika kita. Tapi saya yakin ada hal-hal yang Tuhan ngomong sama kita tiap hari. Saya yakin. Nah, problemnya kita harus belajar peka. Kita harus belajar mengasah, ini suara Tuhan nih. Nah, kalau kita ambil itu, biasanya yang pertama kali itu, mungkin Dani pernah share mungkin di sel grup, berapa sel grup. Begitu kita lagi connect sama Tuhan, kita dapat something dari Tuhan, yang pertama biasanya dari Tuhan. Ambil itu. Ada tiga hal yang saudara mesti ingat. Waktu saudara dapat dari Tuhan, belajar. Yang pertama, percaya biarpun suara kita sendiri mempertanyakan suara Tuhan. Percaya, jadi waktu saudara dapat, jangan bilang kayak gitu lagi. Ini cuma suara gua doang. Tapi kalau udah ada yang jelek aja, yakin benar bahwa itu suara setan. Kalau Roh Kudus ngomong, tangkap, ambil. Yes, gua mau belajar. Ini suara Tuhan. Percaya waktu suara kita sendiri mempertanyakan suara Tuhan yang kita dengar. Belajar percaya sama Tuhan. Hal yang kedua, tetap percaya waktu orang-orang di sekeliling kita bilang bahwa itu bukan suara Tuhan. Tetap percaya, saudara yang dapat, saudara punya Roh Kudus. Saudara harus dengar apa yang Roh Kudus ngomong. Pegang itu, belajar. Bisa, pasti bisa. Percaya bahwa itu dari Tuhan. Biarpun orang-orang di sekeliling kita tuh bilang bahwa itu bukan suara Tuhan. Percaya, belajar, pegang. Hal yang ketiga, don't try to figure out how the future looks like. Just do it. Jangan pernah berpikir apa yang akan terjadi di depan. Lakukan aja apa yang Tuhan ngomong. 3 hal itu ingat. Waktu dapat, makanya tadi saya bilang lagi mula-mula kan, don't despise small beginnings.
Saudara mungkin ngerasa bahwa saudara kecil gitu, siapa gua, masa mungkin gua dengar suara Tuhan. Saudara dengar suara Tuhan. Pegang itu. The voice of God itu pegang. Dan percaya, waktu saudara mempertanyakan itu sendiri, ingat Tuhan Roh Kudus bakalan bilang tuh. Ingat bahwa itu suara Tuhan. Kalau orang-orang ngejelek, mungkin, oh lu siapa sih, masa bisa sih dengar suara Tuhan. Percaya bahwa itu suara Tuhan, belajar. Dan hal yang ketiga, jangan pernah mikir ke depan. Kira-kira kalau gua percaya ini, ke depannya kayak apa ya? Just do it. Nanti Tuhan yang beracara sendiri. Tuhan yang bikin itu jadi. Right? Saudara bayangin Nuh. Saya nonton Noah sama anak-anak. Sebulan lalu mungkin. Kita pinjam di Redbox nonton Noah sama-sama. Saudara tahu berapa lama Nuh bikin bahtera? Ada yang tahu? Ada beberapa tafsiran, saya juga nggak tahu, jadi saya search sendiri. Itu menurut para pakar itu kira-kira 55 sampai 75 tahun, kira-kira range bikin kapalnya segitu. Saudara bayangin, kalau saudara Nuh, firman Tuhan datang sama saudara. Nuh tinggal di dataran yang tinggi loh. Suruh bikin kapal. Kira-kira saudara mau ngomong apa sama keluarga saudara? Kalau saudara terima firman Tuhan itu dari Nuh. Mungkin Nuh keluar begitu dapat, bingung kali dia kan. Mungkin dia panggil, hey guys, kita mau cruise nih. Mungkin ngomongnya gitu kali. Mau cruise, tapi here's the catch. Kita harus bikin kapalnya. Oh mungkin anak-anaknya juga dengar. Siap loh bapak gue lagi mabok kali ini. Tapi enggak loh, Nuh tetap pegang. Saya mau kasih tahu, sulit sekali untuk kita percaya hal-hal yang enggak bisa terjadi dalam waktu dekat. Yang Nuh dapat itu kan enggak terjadi dalam waktu dekat. Saya ingat Dani minggu kemarin, 2 minggu lalu kan dia khotbah kan. Dia bilang waktu dia mau datang ke Kanada itu kan dia dapat dari Tuhan, dia yakin. Tapi waktu dia menjalaninya itu kan teman-temannya bodoh-bodohin dia kan. Bilang lu bodoh, lu ngapain lu ke Kanada segala rupa. Nah itu kan dia nggak lihat hal itu terjadi dalam waktu dekat kan. Tapi Dani tetap percaya. Nuh tetap percaya. Waktu dia dengar itu dari Tuhan, dan dia dengar mungkin pertanyaan dari istrinya dan dia nggak lihat itu terjadi dalam waktu dekat. Nuh tetap percaya. Nuh tetap percaya dalam jangka waktu sejauh itu loh. 55 tahun kan lama. 55 sampai 74 itu kan lama itu. Nunggunya ya ampun. Dan sulit bagi kita untuk bisa percaya seseorang yang kita nggak lihat loh. Nuh kan nggak lihat Tuhan. Dia dapat dari Tuhan aja. Mungkin berupa impresi. Nggak gampang, nggak mudah. Tapi Nuh tetap percaya. Ya kan, mungkin tahun kedua gitu bininya mungkin nanya kali, mungkin udah tahun ke-25 mungkin bininya tanya mungkin, lu salah dengar kali. Yang Tuhan bilang bikin park, bukannya ark. Nah mungkin kan, karena mereka lagi kehilangan Taman Eden anyway kan. Jadi mungkin diledek-ledekin sama bininya mungkin. Tapi no. Nuh tetap bikin. Right? Nah, saudara tahu bahwa yang namanya iman kan timbul dari firman Tuhan. Iman gak timbul dari keadaan. Right? Kita mungkin bisa didesak oleh keadaan, tapi iman itu muncul karena kita mendengar dari firman Tuhan. Right? Nah itu yang kan yang lu dengar dari Tuhan. Percaya bahwa iman itu timbul dari firman Tuhan. Right? Jadi iman itu harusnya, kalau iman itu timbul dari firman Tuhan, iman itu harusnya mempengaruhi hidup kita dong. Right? Mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi tangan kita. Iman akan membuat tangan kita mau bekerja, kaki kita berjalan, mulut kita terbuka, dompet kita terbuka mungkin, rumah kita dibuka mungkin untuk cell group or anything like that. Right? So iman akan membuat hal-hal kayak begitu. Nah kalau iman itu menyentuh saudara, harusnya saudara jadi initiator. Saudara nggak tunggu orang lain lakukan itu buat saudara. Jadi kalau saudara melihat, saudara dapat impresi bahwa saudara harus mengampuni orang lain, harusnya begitu saudara ketemu orang tersebut, saudara yang nyamperin duluan. Saudara nggak tunggu orang itu datang sama saudara, tapi saudara datang ke orang itu dan rekonsiliasi. Saya ngalamin, saya belajar kayak begitu. Nggak gampang, merendahkan diri. Itu nggak gampang karena kita manusia yang punya ego kan. Kita harus merendahkan diri kita. Tapi kalau kita punya faith, kita harusnya lakukan itu. Iman itu harusnya kayak begitu. Saya ingat si Mul dulu pernah cerita. Ada Mul di sini kali tadi saya ketemu. Mul punya gitar Gibson. Oh itu top banget tuh. Saya lihat waktu dia lagi main, saya lihat body Gibson.
Wah keren banget. Nah, dia bilang dia udah mimpi beberapa lama untuk punya gitar itu. Nah mungkin itu mempengaruhi pikirannya mungkin kan. Cara dia spend money, mungkin dia lihat eBay all the time ya kan. Lihat-lihat Kijiji gitu, ada yang lagi sale atau pergi ke Long McQuaid, Probi lihat. Iman tuh harusnya kayak begitu. Mempengaruhi hidup kita, apa yang kita pikirin, apa yang kita omongin, apa yang kita jalanin. Sesuai sama iman yang lagi kita lihat. Harusnya kayak begitu. Harusnya iman tuh kayak gitu. Karena Tuhan tuh gak mau kita tinggal dalam stage kayak begini loh saudara. Kita udah 34 tahun mungkin kan gereja, right? Tuhan gak mau kita kayak begini-begini aja. Tuhan mau kita maju gitu. Kita bisa aja datangin pembicara-pembicara bagus, yang jago. Siapa lagi sih yang kita harus datangin? Udah jago-jago banget yang datang ke sini kan. Cuma tinggal Tuhan Yesus aja lah datang ke sini. Udahlah, banyak udah kita dengar, makanya waktu saya pernah ditanya, kira-kira tahun ini mau ada retreat lagi nggak? Udahlah enggak, saya bilang gitu. Soalnya udah banyak, kita udah dengar hal-hal bagus, banyak. Cuman ini, mau nggak kita lakukan? Mau nggak kita lakukan? Saya pernah ngobrol sama Ko Antoni, sama Ferry, sama Ko Tekleong di lapangan parkir lagi ada Scott Mission kan. Kita ngobrol apa? Rumah kalau nggak salah. Jadi Ko Antoni bilang kalau kita punya faith, kita harusnya melakukan dong apa yang kita imani. Wah, itu betul sesuai dengan perenungan saya selama 2 bulan terakhir. Jadi saya aminkan apa yang dia ngomong. Oh, di hari itu mengkonfirmasi apa yang lagi saya renungkan. Right? Iman tuh harusnya kayak begitu. Kita lakukan. Right? Nah, siapa yang berjalan dengan Abraham waktu itu di di Kejadian pasal yang ke-12? Siapa yang jalan sama Abraham waktu itu? Lot. Kisah ini berlanjut di Kejadian pasal yang ke-13, ya kan? Abraham berpisah dengan Lot, right? Nah waktu itu kan Lot disuruh ngelihat duluan kan, disuruh milih sama Abraham, mereka berpisah kan. Nah tapi Lot melihat enggak seperti yang Tuhan mau Lot melihat. Lot melihat dengan mata jasmaninya dan dia memuaskan apa yang dia lihat. Ingat tadi 2 Korintus 5 ayat 7 bahwa kita melihat dengan iman, bukan cuma dengan penglihatan. Right? Lot melihat dengan mata jasmaninya dan Lot pilih Sodom dan Gomora. That's it. Lot history waktu itu. Jadi begitu dia pilih apa yang dia lihat sama mata jasmaninya, selesai. Selesai. Kita lihat kan Lot nggak berhasil. Right? So, nah kalau kita baca di Kejadian 13 ayatnya yang ke-14 ayat sampai ke-17, bisa ada di sini nggak sih? Kejadian 13 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Hopefully this one works. Enggak jalan juga. Oke, saya baca ya. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ada 2 hal yang Lot enggak lakukan dan Abraham lakukan. Tuh ada di situ. Ada 2 hal, bersiaplah dan jalanilah. Oke, saya mau saudara ulangi kata itu. Bersiap dan berjalan. 1, 2, 3. Bersiap dan berjalan. Persiapan itu adalah tanda dari iman. Tanda yang paling awal dari iman adalah persiapan. Right? So, kita tahu semua kan bahwa ada 5 gadis bodoh, 5 yang cerita, saya lupa di Matius 25 kayaknya. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Itu kan mereka bersiap, mereka punya cadangan minyak, right? So kalau kita lihat juga cerita 12 pengintai, mereka juga bersiap, mereka datengin, mereka survei dulu. Itu tanda persiapan, itu tanda iman. Jadi tanda persiapan itu hal yang penting. Nah kenapa kita bersiap? Karena kita tahu something is going to happen, right? Makanya kita bersiap. Saya ingat si Abel waktu itu. Saya pulang pelayanan dari Michigan hari Senin, hari Rabunya dia harus main baseball, right? So kita tahu hari itu bahwa cuacanya bakalan mendung, hujan.
Tapi dia tetap melakukan persiapan dia loh. Siapin alat-alat baseballnya, semuanya ready buat pergi. Kita tahu padahal itu chance of showernya tuh 80% waktu itu. Tinggi banget. Nah waktu dia mau pergi sorenya baseball hujan di luar hujan. Hujan. Si Keinar main, si Abel main, hujan. Abel tapi udah ready. Si Abel nangis, dia tetap mau pergi. Saya bilang nggak bisa Abel hujan, saya buka pintu gerasi, hujan gede banget. Tapi begitu saya buka itu Tuhan ngomong sama saya. Jelas banget Tuhan ngomong di hati saya, lu lagi ngebunuh iman anak lu. Aduh. Keinar menyerah, Keinar that's fine lah, udah kita nggak main hari ini, that's okay, right? So, tapi Abel nggak, Abel ngotot. Ya mungkin karena dia memang suka baseball, tapi Tuhan bicara sama saya, lu ngebunuh iman anak lu sendiri waktu itu. Harusnya lu percaya nih, ya kan? Jadi saya bilang, Bel let's go, kita pergi. Jadi karena itu jamnya sama, si Marley pergi sama si Keinar ke lapangan yang satu, saya pergi sama si Abel ke lapangan yang satu. Saya pergi ke lapangan si Abel, itu terang loh. Rada becek tapi terang, ada matahari di situ biru langitnya. Saya lihat yang lain tuh abu-abu, saya heran. Itu saya belajar saudaraku. Saya belajar yang namanya faith. Persiapan itu tanda dari iman. Kalau kita nggak bersiap artinya kita nggak beriman. Saudara harus bisa antisipasi itu di depan. Saudara harus bersiap kalau gereja ini mau nanti misinya kuat, saudara harus persiapan diri saudara. Persiapan itu tanda dari iman. Saya belajar. Saya melihat tahun 2003 kita datang ke sini, ada banyak khotbah dari Cihana yang jadi berkat buat kita. Yeremia 29 ayat 11 itu bertahun-tahun jadi timnya buat kita. Si Marley dapat kayak gitu banyak, saya dapat kayak gitu banyak. Nah kita bersiap, saya ngelihat, saya nggak pernah ngomong sama dia, tapi saya melihat diri saya hari ini itu di 2003. Saya lihat bahwa Tuhan akan membawa saya ke satu posisi yang a decent job. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi saya bersiap. Waktu ada opportunity saya harus sekolah, saya siapin diri saya. Karena saya lihat diri saya ada di situ, saya harus lihat dong requirement saya di posisi itu tuh apa. Saya persiapin, saya penuhin requirementnya. Supaya waktu kesempatannya datang, saya bisa take off. Persiapan adalah tanda dari iman. Kalau saudara lihat diri saudara sebagai manajer, saudara harusnya udah mulai melakukan hal-hal yang manajer lakukan. Bukan menuntut haknya, kewajiban yang saudara harus penuhin. Kalau saudara harus sekolah sampai dapat designation ini, pengalamannya segini, penuhin. Saudara udah lihat itu. Sukses itu kan waktu kesempatan bertemu dengan kesiapan. Waktu saudara siap, kesempatannya Tuhan lewatin datang, saudara yang bisa ambil. Right? Persiapan itu tanda dari iman. Persiapan itu penting banget. Jadi saudara harus siap-siap. Right? Kita enggak, kadang-kadang kita mau jadi manajer tapi mau isi aja. Orang lain bos nggak ada pulang, seperempat jam sebelumnya kita ikut. Nggak ada integriti kita. Diminta kerja sedikit lembur, company bayar gua enggak, lembur enggak, komplain. Kita lupa bahwa kita kerja buat Tuhan loh. Siapin dong, punya mental kayak manajer dong. Kalau emang saudara lihat saudara akan jadi manajer one day. Siapin diri saudara, keputusan-keputusan saudara, cara saudara ngambil, cara saudara bicara, tulis email. Ya bukannya kita mau nyombong, no. Karena orang akan lihat. Saya dapat promotion baru-baru ini. Jadi manajer, saya juga kaget. Jadi manajer, ngomong Inggris aja, si Abelnya sampai ngomong, you have the worst English, kata dia. Tapi bisa jadi manajer, bayangin di antara bule-bule 2.400 pegawai. Jadi corporate purchasing manager, sorry ya bukan mau sombong. Tapi saya mau kasih lihat sama saudara gitu. Kalau kita siap, kalau kita mau jalan sama Tuhan, itu Tuhan bisa bikin yang gak mungkin jadi mungkin. Itu bisa, Tuhan tuh jagonya yang kayak gitu. Sampai hari ini loh saya bingung. Teman-teman saya pengalaman, udah tua-tua, mereka report sama saya sekarang. Tapi saya belajar. Bahwa yang namanya, kalau saya jadi manajer, itu bukannya saya leader, bukannya saya membawa mereka untuk mencapai apa yang saya inginkan. No. Saya mau mereka grow. Jadi saya punya prinsip mentor, papa, anak. Jadi beda. Jadi mereka dekat sekali sama saya. Sampai banyak ada beberapa team member saya yang bilang datang gitu, gue belum pernah punya supervisor kayak lu yang human lah gitu, ngerti problem kita. Karena
waktu saya buat relationship sama mereka, saya pakai firman Tuhan dong. Oh, mereka juga manusia yang kita perlu hargai kan, kita perlu kasihi gitu, bukan karena dia employee kita terus kita peras kan, enggak. Right? So kita enggak kayak gitu. Siapin diri kita, right? Nah, hal yang kedua yang Tuhan mau itu berjalan. Right? So iman itu bukan cuma melihat, iman itu menjalani apa yang saudara lihat. Itu penting. Saudara perlu menjalani apa yang saudara lihat. Abraham tuh langkain satu-satu tanah itu. Loh, saudara bayangin. Yang bagus kan udah dipilih sama Lot, betul gak? Udah gak ada lagi yang lain. Disebut di Alkitab itu tanah bagus, subur, kayak Mesir disebutnya. Ya kan, subur banget, bagus banget. Mesir waktu itu mungkin subur gak kayak sekarang. Bagus banget. Abraham tuh gak punya apa-apa loh, nothing left. Mungkin yang dilihat cuma padang gurun sisanya. Tapi Abraham gak keder tuh, dia gak takut loh. Dia tahu apa yang dia dengar dari Tuhan. Tuhan bilang jalani aja. Nah ini hebatnya. Kalau saudara ingat waktu itu Ruben Ong datang ke sini tahun berapa ya? 2011, 2010 Jonathan, 2011 Ruben Ong datang. Oh no 2012 ya. 2011 Kowing Lu yang datang, right? Waktu Ruben Ong datang saya ingat dia hari pertama di MBC dia share tentang kenapa kita berkuasa ya. Karena Tuhan berfirman. Right? Karena Tuhan berfirman makanya kita berkuasa. Firman Tuhan tuh berkuasa. Kalau saudara lihat di Kejadian 1, itu kan Tuhan cuma bilang jadilah terang. Terang jadi. Jadilah gelap. Enggak ya, gelap mah enggak diciptain. Jadilah terang, jadilah ini, jadilah itu, semuanya jadi. Abraham tahu loh, Abraham tahu itu. Jadi dia jalanin satu-satu. Nah hebatnya firman Tuhan, waktu kita menjalani firman Tuhan, itu ada creative power dirilis di situ. Oh itu enggak ada yang lain. Itu enggak ada di tempat lain. Waktu Abraham jalanin tanah itu satu-satu, Abraham berhasil. Apakah itu terjadi buat Abraham? Apa yang Tuhan ngomongin ke Abraham? Terjadi, right? Dia jadi bapa segitu banyak bangsa, dia dapat Kanaan yang begitu subur. Waktu dia lihat itu, waktu dia jalanin cuma padang gurun loh. Tapi waktu dia jalanin firman Tuhan itu ada creative power, atau enggak? Saya pernah share ke beberapa orang, itu amazing. Cara kerja Tuhan tuh kita enggak pernah bisa lihat dengan mata jasmani atau logika kita loh. Ada keputusan-keputusan dalam bisnis yang mungkin kita kalau bikin, this is odd, ini aneh. Kalau kita harus bikin keputusan ini, tapi ya kayak gitulah firman Tuhan yang aneh-aneh gitu. Bikin yang sesuai dengan firman Tuhan dan Tuhan bisa bikin keputusan-keputusan di sekeliling yang lain mendukung keputusan yang saya buat. Itu yang saya alamin di kerjaan. Oh udahlah, saya banyak ditolong Tuhan, luar biasa banyak. Jadi kalau saya bisa berhasil di posisi saya seperti ini sekarang ini, itu bukan karena saya jago. Karena saya nekat aja. Berani melakukan apa yang firman Tuhan bilang dan Tuhan bisa bikin itu jadi bagus loh. Keputusan-keputusan yang silly mungkin secara dunia mungkin. Tapi begitu kita mau jalani itu ada creative power yang Tuhan bikin, tau gak? Jadi keputusan kita kelihatan bagus. Loh berarti kan bukan kita yang bagus, Tuhan aja yang jago bisa lihat ke depan. Right? Saudara harus bisa berani kayak gitu. Saudara harus bisa menjalani apa yang lagi saudara imani. Jadi bukannya kita cuman lihat doang. Right? So we don't have to be the first one to receive the vision anyway. Tapi kalau kita menjalaninya, that would make the difference. Right? So, Coach Steve minggu kemarin bilang, saya ingat lagi praise and worship kan. Apa yang kita minta untuk kemuliaan nama Tuhan, minta dah. Saya lagi merem situ, saya dengar Coach Steve ngomong, oh yes, amin Tuhan. Itu tuh 2 Petrus 1 ayat 2, 2 Petrus 1 ayat 1, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca ya, nggak lama lagi saya beres. Dua Petrus 1 ayatnya ke-1 yang ketiga. iPhone saya hang nih. 2 Petrus 1 ayat 1 yang ketiga, saya baca lagi ya. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Yang ini di sini ya, diamin aja di sini. Oke, jadi Tuhan bilang bahwa Tuhan tuh sebetulnya udah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu loh. Jadi waktu Coach Steve minggu kemarin ngomong begitu tuh, yes, saya aminkan gitu. Apa yang kita perluin dalam hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan, itu telah Tuhan berikan buat kita. Udah diberikan kepada kita. Saudara perhatikan, kata telah itu diulang berkali-kali di Alkitab. Di sini, di ayat ini. Ya, kalau kita lihat di sini, ini terjemahannya untuk hidup yang saleh. Tapi bahasa Inggrisnya bilang tuh kan itu godly. Right? Godly kan dari kata godlike, seperti Tuhan. Jadi hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup ini yang menjadikan kita seperti Tuhan, itu Tuhan sudah sediakan buat kita. Pemulihan dalam jemaat di ICCC perlu. It's been prepared for you. Kecukupan finansial untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yes, it's been prepared for us. Udah disiapkan oleh Tuhan buat kita. Kita cuma tinggal mengambilnya. Mengambilnya itu dengan iman. Right? Jadi saudara harus melihat. Saudara harus melihat. Baik itu buat gereja, baik itu untuk diri kita sendiri. Harusnya kita melihat apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Dan berani belajar untuk melangkah. Ya, saya pernah beberapa kali mancing di tempatnya Kosun Leong kan. Ada orang-orang yang main itu tuh perahu layar tuh. Perahu layar yang pakai angin, tapi yang pakai angin kan, yang dinaikin itunya layarnya. Nah saya perhatiin kalau dia ada di pinggir, dia nggak pernah bisa jalan. Yang perlu dia lakukan, dia bentangin layarnya, dia dorong kapalnya sedikit ke tengah, sampai dia nangkep angin, bisa jalan, dia bisa enjoy. Kalau selamanya dia berdiri di pinggir, dia nggak akan pernah dapat angin. Dia perlu naikin layarnya, dia dorong sedikit kapalnya ke tengah supaya nangkap angin dan ikut angin, mereka bisa enjoy. Nah saya pikir, waktu saya lagi pikir gitu, Tuhan juga ngomong gitu loh. Kita tuh kadang-kadang ragu kan, mungkin udah kita doa, udah segala macam kita ragu. Kira-kira gue harus jalan ke kiri apa ke kanan ya? Jangan diem. Nggak usah lari, jalan aja, selangkah dulu gitu. Karena waktu kita melangkah, kita akan lihat langkah berikutnya. Pernah ingat Mazmur 119 ayat 105? Firman Tuhan itu terang, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah yang saya dengar bahwa orang dulu dia bukan gantang, lilin gitu di kakinya. Jadi kalau dia stepnya di sini mah dia nggak bisa lihat ke depan. Dia harus melangkah dulu sekali, satu langkah baru dia bisa lihat the next step kan. Iman sama kayak gitu. Kalau saudara lagi, gue udah doa nih. Tapi kayaknya nggak jelas nih suara dari Tuhan apa. Berdoalah sama Tuhan. Tuhan yang setahu saya, berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan impresi yang saya dapat dari Roh Kudus, ini yang harus saya lakukan. Lakukan, belajar. Melangkah selangkah. Karena waktu saudara melangkah, itu Tuhan bisa bawa saudara ke langkah berikutnya. Kalau salah Tuhan bisa kasih lihat kan. Karena lihat, saudara udah lihat lagi di depan. Oh salah, berarti harus ke sini. Kalau saudara nggak melangkah, saudara stuck di situ. Saudara perlu melakukan apa yang saudara imani. Apa yang saudara lihat, imani, jalanin. Jalanin. Tadi kita udah belajar kan. Don't try to figure out how the future looks like. Just do it. Tapi apa yang kita lakukan karena desakan firman Tuhan. Bukannya karena keadaan. Ingat itu ya. Bahwa firman Tuhan iman datang dari firman Tuhan. Orang-orang di kerjaan itu bikin visi-visi, mission statement dari company. Mungkin karena tren-tren yang ada di dunia aja. Tren kita tren surgawi, keren. Dari sini asalnya, dari Alkitab. Right? Jadi kalau saudara dapat sesuatu, bersiap dan lakukan. Kita aneh sih, right? Nih, orang ateis itu kan orang yang beriman, betul nggak? Orang ateis itu orang yang beriman. Dia beriman bahwa Tuhan itu nggak ada. Dan dia melakukan, dia berkata-kata, dia memutuskan sesuatu, memang seolah-olah Tuhan tidak ada. Yang heran kita. Bilangnya bahwa kita beriman Tuhan ada, tapi kita berbuat seolah-olah Tuhan tidak ada. Yang pertama lebih konsisten dari yang kedua. Nah harusnya kalau kita beriman bahwa Tuhan ada, harusnya kita do dong. Kita harus bertingkah laku, berbuat seperti yang Tuhan ada. Si Marley punya beberapa cerita tuh, sama dia juga.
Dia ngalamin, karena kadang kita di-train secara logika sih, ya kan? Kita belajar, kita study. Jadi kita mencoba merasionalisasikan apa yang Tuhan mau bikin gitu. Kayak kita mau menolong Tuhan supaya rencananya tercapai. Kayak Abraham lah. Gak dapat anak, gua kawinin aja Ketura. Kali-kali keturunannya datang dari Ketura, bukannya dari Sarai. Enggak kan? Enggak begitu kan? Jangan coba-coba tolong Tuhan. Repot saudara. Baik, jalani aja. Jalani aja apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Jadi ingat ya, hari ini kita belajar itu simple thing. Karena gini loh, saya kan punya iPhone ini, right? Company punya anyway. Ya saya pakai ini. Nah, ini kan ada tombol on off-nya, right? Kalau saya punya ini tapi saya nggak tahu caranya lainnya dan cara gunakannya, sama aja kayak kita nggak punya kan. Demikian juga iman. Iman tuh Tuhan udah taruh loh dalam diri kita masing-masing. Cuman kita tinggal bikin on, pakai. Dan saudara akan enjoy journey sama Tuhan. Nyalain, pakai. Right? Jadi ingat hal itu. Kalau saudara dapat sesuatu dari Tuhan, bersiap dan lakukan apa yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Kalau saudara mau tolong ICCC di tahun yang ke depan, saudara lihat dong apa peran saudara di ICCC di tahun-tahun yang depan, yang ke depan ini. Nih, akan ada banyak kendala. Waktu Abraham jalanin, emangnya jalannya mulus di atas permadani? Kan enggak. Terantuk batu, berantem. Apakah Abraham bikin dosa selama berjalan dari tanah Ur Kasdim sampai ke Kanaan? Yes. Tapi apa Abraham berhenti? No. Kita bakalan banyak ketemu kendala, kita bakalan banyak ketemu pergesekan mungkin antara kita nih. Tapi apa kita harus berhenti? No, kita harus menajamkan satu sama lain. Right? Alkitab bilang besi menajamkan besi, bukan batu menajamkan besi. Besi menajamkan besi. Kita menajamkan sesama kita. Akan ada banyak bentrokan, tapi jangan buat kita mundur. Karena apa yang kita lihat di depan itu harusnya mempengaruhi semua apa yang kita lakukan. Memotivasi kita untuk mencapai hal tersebut. Jangan give up. Apa yang udah kita dapat, apa yang gereja ini sekarang lagi lakukan, dapat. Coba saudara lihat, kira-kira partisipasi saya di depan tuh apa ya? Dan ingat itu. Bersiap dan lakukan itu. Saya percaya dalam hidup saudara secara pribadi, dan hidup saudara secara bergereja, secara komunitas kayak begini, kita akan berhasil loh. Kita akan berhasil asal kita berani. Right? Oke. Saya beres. Thank you udah mau dengerin sekali lagi. And you know what? God bless you. Thank you.